Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah SWT muliakan, juga adik-adik yang Allah cintai insyaallah. Belum ada dosa Pak adik-adik mana? Yang ngobrol juga belum ada dosa. Jadi kita ngelihat orang, anak-anak itu kadang-kadang mungkin aminnya mereka lebih cepat diijabah daripada aminnya kita, Pak. Sebab mereka nggak ada dosa, kita udah banyak dosa, gitu ya. Jangan-jangan karena aminnya si anak-anak yang ikut sholat, jadi sehingga doa kita diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini pengajian yang diminta untuk saya bahas adalah mengenai kerukunan dalam rumah tangga dan tetangga, gitu ya Pak Budi. Nah, ini pembahasannya lebar sebenarnya, tapi oke lah ya. Sebenarnya Pak, kita harus sebelum kita membahas mengenai hubungan sesama kita, baik kepada istri, kepada anak, kepada sesama manusia, terlebih dahulu hal yang perlu kita perbaiki adalah iman. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita dengan Allah Jalla wa ala, termasuk juga keyakinan kepada akhirat. Kenapa banyak terjadi prahara, terjadi masalah, terjadi problem dalam hidup yang seakan terlalu berat untuk kita hadapi, baik dengan keluarga kita di rumah maupun juga dengan orang-orang sekitar kita. Itu bukan karena kekurangan duit, bukan karena tidak tampan atau tidak cantik, bukan karena tidak kurang di dalam ekonomi, bukan, tapi karena iman kita melemah kepada Allah. Itu pasti Pak, harus diyakini dulu begitu. Sebab Dia yang ngatur, Dia yang tahu. Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana keadaan kita, Allah yang nyiptain, Dia yang lebih tahu bagaimana keadaan kita dan bagaimana solusinya. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yang namanya sakinah, mawaddah, rahmah. Itu pada hati orang-orang yang benar imannya. Dalam Quran surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala bilang, innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, imannya benar pasti amalnya benar. Imannya salah pasti amalnya salah. Orang bisa beramal itu karena punya iman, yakinnya dulu kepada Allah. Kenapa orang malas beramal? Karena yakinnya yang kurang. Itu sudah pasti Pak. Jadi kalau ibarat sekarang ini, kendaraan kita itu bisa jalan sesuai dengan bahan bakar. Bahan bakar dari amal kita itu adalah iman, Bapak Ibu. Jadi bagaimana? Kenapa sih kok saya udah ngasih tahu, udah, saya udah nasihatin, udah, saya udah kode-kodein, udah, tapi suami saya nggak peka, tapi istri saya nggak begitu-gitu aja. Itu semua karena iman. Imannya yang masih lemah. Makanya baginda Nabi SAW itu pada saat beliau berdakwah, yang paling lama beliau tekankan itu masalah keimanan, Pak. Pada masa periode beliau di Mekah, itu yang paling banyak beliau dan ayat-ayat yang turun itu tentang akhirat,
tentang cerita umat-umat terdahulu, bagaimana nabi-nabi dakwah, semuanya imannya dulu. Belum ada yang namanya hukuman cambuk untuk pezina, hukuman untuk minum khamar, itu belum ada. Karena imannya belum siap, maka nggak bisa dijalankan hukum. Bisa dipahami ya? Keyakinannya belum siap. Kalau yakinnya sudah siap, Allah yang ngatur, Allah yang maha mampu menyelesaikan masalah, Allah yang akan mempertanggungjawabkan amal kita, baru kita bisa ikut kepada hukum dan peraturan Allah. Nah, maka yang paling penting kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, saya ja'alulahumur rahmanu wudda. Allah yang maha pengasih penyayang akan meletakkan rasa wud, mawaddah, cinta di antara mereka. Satu. Dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ini yang ngomong bukan saya, Bapak Ibu-ibu. Yang ngomong Allah, Bu. Dia Allah yang sanggup menurunkan sakinah, ketenangan jiwa di dalam hati, ketenangan dalam rumah tangga. Dia Allah yang sanggup. Nanti kepada hati-hati orang yang beriman, lagi-lagi karena iman. Jadi turunnya sakinah, mawaddah, rahmah itu karena iman dan amal soleh. Bukan karena gantengnya. Kalau ganteng dan cantik, Bu, Pak, maka yang paling awet rumah tangga tuh ya artis, mestinya. Ngerti ya? Tapi buktinya, secara realita Allah SWT memperlihatkan kepada kita yang paling sering kawin cerai itu, ya itu dia. Jadi bukan karena gantengnya dan karena cantiknya toh berarti. Begitupun juga dengan harta, tidak menjamin. Ketika banyak orang-orang kaya pun juga banyak kasus perceraian. Ya bisa nggak cerainya mungkin juga hanya karena semata-mata ketenangan tuh nggak ada. Tapi hanya karena berharap tetap dapat hartanya aja, jadi nggak minta cerai. Cuma di rumah itu sudah tidak ada lagi ketenangan, makanya nyari jajan di luar. Nah ini dia suami-suaminya ini. Kenapa? Karena nggak ada sakinah. Maka ketenangan, sakinah, mawaddah, rahmah ini perlu Bapak Ibu ini diyakini terlebih dahulu. Yang ngasih itu Allah, bukan yang lain. Bukan apa-apa gitu, bukan. Yang ngasih ketenangan dan cinta kasih itu hanya Allah. Dan Allah mensyaratkan untuk bisa sakinah, mawaddah, rahmah itu adalah dengan iman dan amal soleh. Iman yang seperti apa yang saya maksud? Yakin seyakin-yakinnya tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali Allah tahu dan Allah yang mengizinkan. Tidak ada satupun daun yang jatuh itu melainkan karena ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sanggup untuk menyelesaikan masalah-masalah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling paham dengan masalah-masalah kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya kekuatan apa-apa tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini iman yang perlu diulang-ulang, Bapak Ibu. Kemudian dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Semua yang di dunia ini mau senengnya ya cuma sebentar, Pak. Bapak kuat berapa lama sih makan? Sekarang capek nih, puasa 13 jam, Bu. Nanti waktu buka baru makan beberapa gorengan sama buras udah kenyang. Berapa kuat makannya? Ya makan gorengannya sih ya cuman sebaskom, iyalah tuh. Tapi cuman berapa banyak, berapa lama coba? Setelah itu sudah kenyangnya pun berapa lama? Enggak lama lagi, lapar lagi habis tarawih. Mindo akhirnya. Makan Indomie ini kan. Jadi semuanya sementara, yang enaknya sementara, yang laparnya sementara, yang enggak enaknya juga sementara. Sama juga dengan pernikahan kita, Bapak Ibu. Maka orang iman itu orientasinya akhirat, orientasinya ridho Allah itu dulu, Bapak Ibu. Makanya saya itu kalau diminta nasihat pernikahan, yang perlu ditekan itu ini. Istri, suami sama-sama harus meningkatkan iman dan amal soleh. Itu tugas utama.
Sama-sama harus menguatkan diri dalam ketaatan kepada Allah. Karena tujuan pernikahan kita bukan hanya sampai mati memisahkan, tapi sampai surga menyatukan. Nah, begitu mestinya Pak, Bu. Jadi kalau udah sekali berakad, Bapak akad dengan walinya istri, dengan walinya ibu maksudnya. Bapaknya kah, abangnya kah, kakeknya, atau wali hakimnya, KUA. Itu ketika kita berakad Pak, tidak diwajibkan menyebut nama Allah. Tidak diwajibkan untuk kita menyebut nama Allah dalam akad nikah. Jadi kalau dalam akad nikah itu misalnya nggak pakai bismillah, nggak pakai asyhadu alla ilaha illallah, nggak pakai istighfar dulu, terus bapak langsung si walinya bilang saya nikahkan saudara fulan bin fulan dengan anak saya, dengan adik saya, dengan fulana binti fulan, dengan mas kawin sekian tunai. Saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Selesai masalah. Kalimat syahadat, sholawat, alhamdulillah itu sunnah semuanya, nggak wajib Pak. Kalau nggak bawa-bawa nama Allah pun dalam akad itu sah. Jelas sampai sini Pak ya. Namun dalam Al-Quran Allah bilang dalam Al-Quran ini wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Istri-istri kita ketika kita sudah berakad dengan walinya, itu istri kita sudah memegang janji yang besar di hadapan Allah. Mitsaqan ghalidha. Ini janji, mitsaq. Janji untuk tidak menyakiti, janji untuk tidak menyia-nyiakan, janji untuk tidak membawanya kepada neraka, janji untuk tidak menjauhi Allah dengannya, itu janji besar. Mitsaqan ghalidha itu artinya janji yang besar ini juga disebutkan dalam Al-Quran, tapi janjinya Bani Israel. Dalam Al-Quran Allah SWT cerita Bani Israel itu waktu mereka sudah ikut Nabi Musa, sudah selamat dari Fir'aun, mereka ini minta Tuhan itu diwujudkan jadi patung. Sampai ada di antara mereka ada namanya Samiri, ahli pembuat patung. Dalam surat Toha Allah ceritakan tuh bagaimana ketika Nabi Musa pergi, Samiri itu bikinin patung. Singkat cerita patung lembu bisa keluar suaranya dari emas-emas yang dibakar, emas-emas mereka. Jadi mereka tuh ingin sekali ija'al lana alihah kama lahum alihah. Tolong Musa, kita minta dong, selama ini kita nyembah Tuhan yang gak kelihatan, wujudkan Tuhan yang kelihatan dong. Minta sebagaimana orang penyembah berhala. Padahal udah selamat dari Firaun, padahal udah yakin dengan Nabi Musa, tapi mereka ingin mewujudkan Tuhan tuh harus berwujud gitu. Marah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala suruh mereka betul-betul memperbaiki iman, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala gunung Tur, gunung untuk ditimpakan kepada mereka. Jadi gunung itu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala di atas Bani Israel. Kalau kalian tidak beriman dengan Tuhan yang ghaib, Tuhan yang enggak kelihatan, Tuhan yang esa, ini saya timpakan kalian gunung ini. Mereka akhirnya bersumpah, demi engkau ya Allah kami akan beriman. Dalam Al-Quran sumpah mereka kepada Allah yang hampir ditumplekin gunung ini disebutnya mitsaqan ghalidha, sumpah yang besar. Artinya Bapak Ibu, sumpahnya suami di hadapan atau akadnya suami di hadapan wali itu sama seperti sumpahnya Bani Israel yang hampir ditindih oleh gunung di hadapan Allah. Bahaya ketika kita melanggar sumpah itu, mitsaqan ghalidha ini, maka yang marah itu bukan walinya, yang marah bukan istrinya, yang marah Allah yang menciptakannya. Nah, ini iman, Pak. Sehingga ketika mitsaqan ghalidha ataupun juga janji sumpah yang besar ini, sebesar apa sih Bapak Ibu ini? Besarnya sebesar pertanggungjawabannya di akhirat. Nabi bilang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu mas'ulun an ahli baitihi au zaujihi. Setiap kalian itu akan ditanya tentang rakyatnya.
tentang pertanggungjawabannya. Dan seorang setiap laki-laki ditanya tentang keluarganya. Berat Pak, kita mempertanggungjawabkan sholat kita aja berat. Gimana sholatnya istri juga dipertanggungjawabkan, sholatnya anak juga dipertanggungjawabkan. Kita mempertanggungjawabkan kata-kata kita aja berat. Bagaimana mempertanggungjawabkan auratnya juga istrinya. Nah, di situ beratnya Pak. Makanya disebut mitsaqan ghalidha. Ini iman. Maka Bapak Ibu, jangan berharap di nikah itu pengen seneng di dunia. Itu tidak beriman. Jangan berharap nikah itu ingin bahagia hanya di dunia. Kalau begitu akhirnya saat ketika orientasinya semata dunia, nggak bisa Pak. Hidup bareng sampai selesai itu nggak bisa. Nggak bisa rukun tuh kenapa? Karena dunia Pak. Pak maaf. Yang bikin pecah belah antara saudara sama saudara apa Pak? Apa? Warisan. Dunia. Jadi dunia itu pula lah yang membuat kita pun jadi nggak rukun. Dengan tetangga nggak rukun, dengan apa? Dengan saudara nggak rukun, dengan orang tua nggak rukun, dengan istri suami nggak rukun. Itu karena semata-mata orientasinya dunia. Dunia butuh, tapi tidak boleh jadi tujuan akhir. Dunia perlu, tapi tidak boleh jadi seperti Bapak butuh sama WC. Kan gak setiap hari di WC Pak. Bukan hari-hari tinggalnya di WC, tidurnya di WC, pikirannya di WC, nonton TV di WC, semuanya di WC. Kan enggak, Bapak perlu sama WC. Iya, saya juga tahu. Tapi bukan berarti hari-hari kita hidup di WC. Kan begitu ya. Begitulah dunia. Mudah aja sedang bermain. Jadi kita tidak bisa menjadikan orientasi itu dunia. Yang bikin kita tidak rukun itu dunia. Sampai ke ulama-ulama tuh gini Pak. Kalau urusan dunia dianggap mudah aja lah. Nggak usah terlalu ribut. Ada Nabi SAW itu, kalau datang ke rumah ada makan nggak? Ada sarapan nggak Aisyah? Nggak ada Rasul. Ya udah saya puasa. Karena urusan dunia aja. Makannya gini, udah nggak apa-apa. Yang penting masih makan. Ini urusan dunia itu dikecilin sama Nabi, jadi nggak jadi ribut gitu loh. Jadi orang gara-gara hanya masalah makannya aja, itu bisa ribut berkepanjangan tuh Pak akhirnya. Gara-gara dunia semua juga. Ini orientasinya dulu perlu diperbaiki nih, baru bisa rukun. Ada di antara guru kami Habib Umar bin Hafiz rahimahullah ta'ala. Ini beliau punya rumah Pak. Rumahnya ini diakuin orang, ini berat sekali ini. Orang ngaku-ngaku ini rumah saya ini, tiba-tiba datang ke sana. Rumahnya beliau di Yaman. Kata beliau, kata anaknya, ini punya ayah saya beli, ini ayah saya punya sertifikatnya. Jadi orang yang ngakuin, enggak ini punya saya juga punya sertifikatnya. Akhirnya anaknya ini ngadu kepada ayahnya, ayah, ini ada yang ngaku-ngaku rumah kita ini ayah. Kata abahnya, kata Habib Umar, ngaku-ngaku, ya udah nggak apa-apa deh, ambil aja. Nah, terus kita tinggal di mana ya? Tinggal di mobil bisa. Ini berat ini Pak. Jadi ini sama tetangga tuh nggak mau ribut sampai begitunya gitu maksudnya. Kalau mau ambil, udah ambil. Dunia ini gampang bagi Allah untuk ngasih lagi. Tapi ya akhirnya nggak jadi Pak maksudnya. Gimana orangnya? Allah ganti malah yang lebih baik. Sampai begitu itu. Saking remehnya dunia di mata mereka. Nah, ini akhirnya jadi bisa tenang itu di sana. Satu, iman kepada Allahnya benar, iman kepada akhiratnya benar. Maka niatkan dulu sebelum saya masuk ini kepada kajian kita. Mari niatkan dulu Bapak Ibu. Yang belum niat dulu. Baik suaminya, baik istrinya, baik kita sesama tetangga, niatkan dulu untuk kita niat mengamalkan dan menyampaikan ilmu yang kita dapat. Satu. Yang kedua, saya niat ya Allah, saya nikah, saya bergaul, saya bermuamalah, berinteraksi, semuanya saya niatkan untuk Engkau ya Allah. Niatkan dulu Bapak Ibu. Seperti janji kita dalam sholat. Inni wajjahtu wajhiya alladzi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat saya,
ibadah saya, hidup saya, mati saya hanya untuk Engkau ya Allah. Gitu dulu. Maka ibu jadi nggak capek ngurus suami. Kok gini banget sih suami kayak ini? Karena siapa? Karena Allah. Bapak nggak capek itu nyari nafkah, capek-capek, panas-panas, hujan-hujan apa segala macam. Kalau seandainya istrinya masih bentak-bentak, kamu nggak tahu ya aku capek. Padahal karena yang penting Allahnya ridho nggak? Ridho ya sudah. Kalau karena Allah itu gitu Bu Pak sebenarnya. Yang penting ini saya amalnya buat siapa? Buat biar istri senang apa biar Allah senang? Kalau buat karena istri senang, terus istrinya nggak senang, pasti capek Bapak. Udah capek-capek ini. Tapi kalau buat Allah, yang penting Allah udah senang. Saya kan jalanin perintah Allah untuk berbuat baik sama istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Begitu juga sama istrinya sama. Dandannya ibu, skincare-annya ibu, pakai bajunya ibu, itu bukan biar suami ibu senang. Ngapain? Tahu-taunya suaminya nggak senang. Saya mau begitu akhirnya. Padahal buat siapa? Allah. Pokoknya Allah nyuruh saya ini dandan buat suami ya. Saya pokoknya nyelayanin suami saya itu ya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena biar dia senang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini jadi mudah kita ini. Niatkan dulu coba. Saya niat semua yang saya lakukan dalam hidup untuk Allah. Biar Allah ridho. Itu selesai. Jadi Bapak Ibu nikah itu bukan biar punya keturunan. Itu salah satunya. Yang lebih penting itu biar punya ridhonya Allah. Nah, bukan biar dikata, saya nikah ini soalnya udah malas diomongin orang, kapan nikah Taufik, gitu terus setiap lebaran katanya. Setiap lebaran ditanyain keluargamu, udah nikah aja dah. Akhirnya nikahnya karena kepaksa, karena takut omongan orang. Terlalu rendah. Padahal nikah itu bisa jadi ibadah terlama. Nah, ibadah paling lama itu kan nikah. Kalau niatnya ibadah. Jangan salah, nikah itu belum tentu jadi ibadah Pak Bu. Mana buktinya? Orang non-muslim juga nikah. Kalau nikah ibadah berarti orang non-muslim semuanya ibadah dong. Nah, nikah itu ibadah kalau niatnya karena Allah satu, caranya sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Itu baru jadi ibadah nikahnya. Kerja kan juga ibadah. Kerja itu ibadah kalau niatnya karena Allah, caranya sesuai Rasulullah. Kalau kerjanya hanya sekedar kerja, cari duit, dagangnya sekedar dagang, itu nggak jadi ibadah Bapak Ibu. Sama apa bedanya sama non-muslim? Nah gitu ya, perlu difahami ya. Kembali, jadi ini perbaiki dulu, niat dulu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah, maka saya ingin bahas terlebih dahulu tentang rumah tangga. Ada beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW sudah memberikan panduan. Bagaimana kita sebagai suami atau sebagai istri memenuhi hak pasangan kita. Sekali lagi, niatnya karena siapa? Allah, pengen masuk surga itu aja. Walaupun suaminya degil, tahu degil tahu ya. Suaminya tuh zolim kayak Fir'aun, tetap Asiyah masuk surga Bu. Walaupun suaminya Mas Firaun kan. Yang walaupun suaminya Firaun, tapi ada istrinya Firaun yaitu ibu angkatnya Nabi Musa namanya Asiyah binti Muzahim. Ketika Fir'aun kafir, dia nggak kafir, tetap jadi istrinya Fir'aun. Beliau di dalam Al-Quran itu sampai direkam doanya, Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumil zalimin. Jadi kata beliau doa sama Allah, ya Allah bangunkan saya istana di surga bersama engkau. Selamatkan saya dari Fir'aun dan kumpulannya dan amalannya. Jadi walaupun dekat dengan Fir'aun, tapi karena taat tetap kepada Allah, tetap disurgakan sama Allah. Yang walaupun istrinya itu adalah ahli neraka, seperti Nabi Lut, istrinya tuh ahli neraka, mendukung LGBT, lagi mendukung LGBT, istrinya Nabi, tapi tetap aja karena suaminya soleh, tetap disurgakan sama Allah SWT. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang 2 laki bini ahli surga, ada seperti Rasul SAW dengan istri-istri Rasul.
Ada yang 2 laki bini ahli neraka, ada seperti Abu Thalib wa mra'atuhu, Abu Lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Itu laki bini neraka semua, itu ada contohnya. Ada yang lakinya ahli surga, suaminya ahli neraka, ada Nabi Lut alaihissalam. Ada yang istrinya ahli surga, suaminya ahli neraka, itulah Firaun. Jadi nggak masalah, yang penting karena Allahnya dulu. Nah, maka biar pernikahan kita ini jadi ibadah, ini biar rukun kembalinya ke Allah, maka saling memenuhi hak. Bukan saling menuntut hak, tapi saling memenuhi hak. Oke ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmizi. Kata Nabi, ala fastausu bin nisa'i khaira. Ini ketika haji wada, Nabi sudah mau wafat. Haji perpisahan. Terakhir Nabi SAW haji pada tahun yang ke-10 Hijriah. Maka Nabi SAW pesan pada khutbahnya. Kata Nabi, berbuat baiklah kepada para perempuan. Ala fastausu bin nisa'i khaira. Fa innama hunna awanun indakum laisa tamlikuna minhu syai'an ghaira dzalik. Istri kalian itu adalah orang yang membantu kalian dalam hidup. Kalian tidak memiliki apapun dari tubuhnya illa ayyatina. Artinya kalian tidak boleh menghukum, tidak boleh menindas, tidak boleh menzolimi apapun daripada istri-istri kalian, karena mereka itu sudah membantu kalian. Kata Nabi ini dalam haji, Pak, ternyata khutbahnya salah satunya tentang pernikahan. Coba itu. Terus kata Nabi, kata Sayyidina Umar itu, waktu Sayyidina Umar didatangi seseorang, orang lagi mau ngadu masalah rumah tangganya, istrinya gokil, istrinya galak nih. Terus akhirnya Sayyidina Umar juga lagi dimarahin istrinya, tapi Sayyidina Umar diem aja. Nah, setelah Sayyidina Umar lihat ada yang mau datang, terus dia juga pulang. Dia pulang gara-gara Umar aja dimarahin istrinya, ngapain saya ngomongin masalah istri saya ke Umar? Umar aja kalah sama istrinya, begitulah lebih kurang. Akhirnya dia balik. Sayyidina Umar lihat, pada hari berikutnya beliau panggil. Kamu kemarin mau ke rumah mau apa? Saya mau ngadu sebenarnya masalah istri saya nih yang begini, begitu ya Pak, boleh. Ini bukan ghibah, Pak. Jadi mencurhatkan rumah tangga, tapi kepada ulama, kepada ustadz, kepada psikiater, kepada orang yang bisa kita ajak musyawarah, itu boleh. Itu bukan ghibah. Tujuannya ada perbaikan. Daripada ghibahnya di status, Bu, berharap si suami baca gitu kan, ternyata nggak baca, makin kesel kan ibu. Nah itu jadinya, yang ada kemana-mana suami sewot tapi nggak jadi bagus gitu kan, karena disindir-sindir. Pokoknya nyindir-nyindir itu nggak bakal jadi ini, Bu, Pak, nggak bakal jadi solusi lah itu kan. Apalagi di status Facebook apa segala, waduh, masya Allah lah, jadi sinetron akhirnya kan. Jilid 1, jilid 2, part 1, part 2. Kembali ya, jadi ketika itu kata Sayyidina Umar, oh ya, katanya saya lihat Umar, saya lihat sendiri khalifah, engkau sendiri lagi bermasalah sama istri kamu, istri engkau. Jadi saya nggak jadi ngaduin istri saya. Jadi kata Sayyidina Umar, bagaimana kaifala ahtamil? Gimana saya nggak sabar? Innaha tabikhatun li ta'ami. Coba perhatikan Pak, ini cara Sayyidina Umar ini menyelesaikan masalah rumah tangganya. Gimana saya nggak sabar sama istri saya? Dia yang udah masakin saya makanan. Ghassalatun li thiyabi, dia yang udah nyuciin baju saya. Murdi'atun auladi, dia yang udah nyusuin anak saya. Jadi yang diingat itu justru kebaikan-kebaikannya. Dia yang udah nyusuin dan ngerawat anak-anak saya, padahal nggak wajib menyusui anak tuh, Pak, nggak wajib. Tidak wajib itu. Dan karena dialah sehingga dia membuat saya tenang jiwa saya, karena bisa berhubungan secara halal. Gara-gara dia saya terselamat dari perkara haram. Jadi yang diingat itu kebaikannya.
Setelahnya si laki-laki itu bilang begini, iya sih saya juga begitu katanya. Iya saya juga begitu. Istri saya sih emang galak apa segala macam, tapi dia yang ngurusin semuanya. Jadi kata Sayyidina Umar, tamilha, bapak tahan sebentar aja. Fa innaha muddatun yasiroh, karena nggak lama kok hidup di dunia. Bapak sabar aja, ibu sebentar aja, punya suami kayak gitu sebentar aja. Nggak lama bu, ntar juga mati. Bukan suaminya bu, maksudnya kitanya juga mati gitu ya. Artinya sebentar aja di dunia ini. Nah sampai begitu akhirnya orang tuh jadi tenang. Pertama karena yang dilihat sisi positif. Yang kedua yang diincar adalah orientasinya akhirat. Ini nggak lama di sini. Begitu maksudnya. Di dunia tuh nggak lama itu. Sehingga jadi bisa cepat tahan. Nah, jadi kata Nabi itu tidak boleh mereka itu, maksudnya perempuan-perempuan istri-istri kita itu adalah awanun indakum. Mereka itu pembantu dalam hidup kalian. Bahkan dalam Al-Quran disebutnya sohibah, teman hidup kalian. Terus laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Tidak boleh kalian menyakiti mereka kecuali kalau mereka melakukan dosa yang nyata. Maaf, mungkin selingkuh, naudzubillah min dzalik. Mungkin juga dengan buka auratnya, mungkin juga dengan tidak sholatnya, mungkin juga dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah itu silahkan dihukum. Karena kita sebagai penanggung jawab, sama kayak guru pak, sama kayak kita ini sebagai guru daripada istri-istri kita itu ya. Ini kita belum bicara dari sisi perempuan ya bu. Nah jadi ya, fa in fa'alna fahjuruhunna fil madhaji'. Kalau mereka melakukan dosa yang memang dosa, yang nyata dosanya, kata Nabi dikasih solusi. Caranya gimana? Jangan tegur di tempat tidur, diemin, cuekin di tempat tidur. Bukan pisah ranjang, satu ranjang tapi nggak teguran. Nah ini dalam Quran ada ya kan. Terus wadribuhunna darban ghaira mubarrih. Kalau memang itu juga enggak menjadikan perbaikan, kata Allah, kata Nabi, silahkan pukul, tapi tidak boleh melukai, mematahkan tulang, memberikan kesan. Pukulan yang tidak matahin tulang, tidak mengeluarkan darah, tidak membuat memar. Pukulan apa pak? Iya pukulan sayang, pukulan begitu pak. Bukan pakai gergaji pak mukulnya itu, bukan pakai samurai bu. Enggak, pukul silakan, boleh ada pukulannya. Nah, pakai ini nih sejadah, walaupun bunyinya gede tapi nggak sakit. Bunyinya gede tapi pakai sejadah. Itu maksudnya kita ingin menunjukkan kesalnya. Tapi ini pun kata Nabi SAW itu tidak pernah melakukannya. Walaupun boleh, tapi Nabi nggak pernah melakukannya. Bahkan Nabi bilang, sebaik-baik kalian yang tidak pernah memukul perempuan. Terus, wa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau sudah kalau sudah taat, kalau sudah bagus, ada kekurangan, udah jangan dicari-cari kekurangannya. Jangan dicari-cari celahnya. Ada sebagian orang datang ke saya gini, Pak. Beb, ini dulu istri saya tuh rajin sholatnya di awal waktu. Terus sekarang kok jadi agak ditunda-tunda lah gitu. Tapi sholat nggak Pak? Sholat sih, cuma ditunda-tunda. Terus saya tanya, Bapak anak berapa? Anak saya 6. Ya iya atuh Bapak. Ngerti gak maksudnya? Nah ini kadang-kadang fokusnya kepada sholatnya. Cuman lihat ini bocil bagaimana. Segitu banyak masih kecil-kecil, Masya Allah Karim. Nah cuman kita tidak melihat sisi itunya. Akhirnya cuma melihat ini sholatnya ditunda-tunda. Tapi masih sholat nggak Pak? Sholat. Ya udah, itu juga wajibnya udah terpenuhi. Jadi dalam Al-Quran, di dalam hadis itu yang disebut fahishah mubayyinah. Kalau benar-benar dosa baru dihukum. Kalau nggak dosa nggak usah dihukum Pak. Ini gara-gara istri nggak pernah tahajud nih jadinya ini. Tahajud wajib nggak? Enggak. Ya udah jangan dihukum melebihi daripada kewajibannya. Orang nggak wajib.
Gitu maksudnya. Ini walaupun kita motivasi, kita dorong pas segala macam untuk ini, boleh, bagus. Tapi bukan berarti artinya gitu. Itulah kepada istri, kata Nabi itu, innan nisaa khuliqna min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Sebelah kiri kita kan kurang satu kan. Bapak coba scan. Kanan ini lebih satu, kiri itu kurang satu. Di mana? Itu di belakang. Tulang rusuknya Nabi Adam diciptakan jadi kata Nabi itu, maka wajari agak bengkok. Kalau kamu fa'in akom tumuhunna, kalau kalian paksa biar lurus, kasar tumuhunna. Kalian akan mematahkan tulang yang bengkok tadi. Memang dari sononya bengkok, Pak. Jadi yang tersinggung ibu-ibunya, maksudnya itu kata Nabi gitu. Jangan dipaksa biar benar-benar lempeng, nggak boleh ada salah. Ya nggak bisa tuh, ya kan? Tapi kalau kalian biarin terus, makin bengkok. Makanya jadi tarik ulur kayak main layangan. Nggak bisa dipaksa itu. Dan patahnya itu adalah cerai, kata Nabi begitu. Nah ini penting ini. Makanya melihatnya itu kayak makanya penting, hukum itu penting, Pak. Fikih itu penting. Jadi kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Oh ini hanya sunnah. Jangan dihukum seolah-olah itu jadi wajib. Gitu loh maksudnya. Kita harus tahu ini makruh, nggak sampai haram. Jangan dihukum seperti seolah-olah melakukan hal yang haram, orang nggak dosa gitu kan. Terus, ala innalakum ala nisaikum haqqo. Nah ini baru Nabi bicara nih. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kalian memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh istri-istri kalian. Kalian punya hak yang wajib dipenuhi oleh istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqa. Dan istri kalian pun punya hak yang wajib dipenuhi oleh kalian. Boleh dituntut, ya. Tapi penuhi hak wajiban masing-masing. Yang pertama, fahaqqukum alaihinna, hak suami atas istri. Satu, alla yutikna furusyakum man takrahun. Perempuan istri tidak boleh memberikan kasurnya, tempat tidurnya, tidak boleh memberikan leluasa izin kasurnya, tempat tidurnya, kamarnya kepada orang yang tidak disenangi oleh suami. Mungkin kadang-kadang teman masuk ke rumah temannya istri. Ini kalau suami nggak berkenan untuk dia masuk, apalagi laki-laki lain. Kalau ini bicaranya ini adalah hak suami atas istrinya. Istri tidak boleh memberikan izin masuk rumah kepada orang yang suami tidak ridho, tidak suka dia masuk ke rumah. Walaupun saudara sendiri. Yang walaupun tetangga sendiri. Kalau suami bilang nggak boleh masuk rumah. Ini haknya suami ini. Tidak harus jaga betul-betul. Maka kalau bicara rumah, ini zaman dulu. Zaman sekarang adalah handphone. Kalau suami tidak suka istri chat-chatan sama teman alumninya dulu SMA, alumninya dulu SD. SD aja udah punya alumni nih, reuni kita ya. Kata si suaminya, jangan mah, nggak usah lah itu. Tapi kan ini silaturahim. Itu haknya suami itu. Jadi penuhi haknya itu. Ibu-ibu ini jadi ibu-ibu salehah, ibu-ibu surga itu dengan memenuhi hak suami itu. Pertama, tidak mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam bahagian rumah kita, termasuk handphone kita. Jadi kalau misalnya bapak ngelihat, ibu kok senyum-senyum ya bu? Wah ini siapa bu? Ini teman SD. Jangan-jangan udah hapus. Nggak boleh bu, ini haram nantinya kan. Begitupun sebaliknya. Nah begitu maksudnya ini kan. Ala wa haqquhunna. Terus kemudian haknya, ini sebelum saya lanjutin hadisnya, hadisnya langsung kepotong. Haknya suami, haknya istri sekarang. Ala wa haqquhunna alaikum, haknya istri atas suami. Antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Satu, berbuat baik di dalam memberi pakaian. Nah ini seneng. Biasa Pak Bu, dari dulu, dari awal zaman sampai akhir zaman, perempuan itu suka baju. Makanya COD itu gak berhenti-berhenti. Suka baju, suka makan. Itu udah biasa, dari dulu Nabi udah bilang itu.
Kata Nabi itu, udah berbuat baik kalian dengan memberi pakaian kepada istri kalian dan makanan. Makanannya diperbagus, perhiasan ataupun juga baju itu dari Nabi, itu udah itu. Jadi bapak tuh beliin itu niatnya jajan misalnya. Ya pengen makan itu misalnya dimsum, udah gaya-gaya deh, kan. Udahlah gaya-gaya. Kalau memang bapak lagi ada, bismillah, niatnya tadi itu menjalankan haknya istri gitu. Niatnya ini untuk ibadah ini. Bukan niatnya untuk boros. Malah nanti rezekinya Allah tambah kalau niatnya begitu. Gitu ceritanya ya. Ya, tapi nggak berlebihan tentunya sampai mubazir, sampai israf, bukan. Terus, dalam hadis lain, hakul mar'ah ala zauj, hak perempuan bagi suaminya, suami ini wajib memenuhi hak perempuan an yut'imaha idza ta'ima. Ngasih makan istri ketika suami makan. Kalau makan jangan sendirian. Kalau bapak beli makan, ingat sama yang di rumah itu maksudnya. Ini dari Nabi itu. Wa yaksuha idza tasa. Kalau bapak beli baju, ingat juga istri juga baju. Sendalnya bapak beli sendal, istri juga beli sendal. Gitu lebih kurang. Nah, ini dia. Enggak, dia bisa COD sendiri. Terus, nah ini berikutnya. Tadi udah disebut ya. Wala yadribil wajha. Ini hak wajib, Pak. Kewajiban suami kepada istri tidak boleh mukul muka. Wala yuqabbih, tidak menjelek-jelekkan. Coba itu kan. Ini berapa banyak ini yang melanggar hak ini. Ini dosa ini. Wala yahjur, tidak mendiamkan ketika tidak ada salah. Jadi ini adalah hak suami, hak istri kepada suaminya. Lanjut, ini masih lanjut nih Pak. Bapak gak usah tegang, biasa aja ya. Ini kok suami mulu nih jadinya nih, kapan istrinya nih? Sabar ini ya. Nah, terus berikutnya adalah Nabi SAW ini saya ringkas saja biar cepat ya, karena waktu kita yang tidak terlalu lama gitu kan, biar saya nggak aus. Sebenarnya Pak, ini kan kagak ada minumnya masalahnya. Masih lama lagi bukanya kan. Terus Pak, sekarang hak suami. Cara ini ya. Ini riwayat Imam At-Tayalisi, hadis Nabi, haqqu zauji ala zaujati. Hak suami atas istrinya. Istrinya wajib memenuhi hak suaminya. Di antara setelah tadi harus minta izin kalau mau masukin orang ke rumah. Berikutnya, alla tamna'ahu nafsaha wa in kanat ala dhahri qatabin. Tidak boleh istri tidak mau diajak kumpul. Tidak boleh istri tidak mau diajak bergaul, hubungan intim, walaupun di atas kompor. Ini bahasanya nih. Walaupun di atas tungku, Bu. Lagi enak-enak masak tiba-tiba disergap sama suaminya misalnya. Kalaulah misalnya lagi begitu Bu, ibu yang tanpa uzur ya, bukan karena sakit, bukan karena haid, itu tidak boleh menolak. Karena, nah ini karena Bu, itu perintahnya Nabi. Kata Nabi, kalau kalian keluar rumah, idza ra'aitum imra'atan hasna, kalau kalian lihat laki-laki ini ngelihat cewek cakep di luar, terus kemudian naik syahwatnya, falyati ahla, segera datangi istrinya. Karena yang di luar itu haram, yang di dalam rumah halal. Dan apa yang ada di luar sama seperti apa yang ada di dalam. Apanya? Ya itunya sama. Gitu ya Bu Pak ya. Jadi caranya untuk menghindari justru daripada hal ini kan bermasalah ketika si istrinya mungkin alasan capek kerja, capek ngurus anak, capek ngurus rumah. Akhirnya justru yang menjadi tugas paling utamanya istri yaitu adalah memenuhi hasratnya suami tidak terpenuhi. Akhirnya puyeng kepala suaminya. Puyeng atas, puyeng bawah. Terus apa yang terjadi? Nyari di luar, nyaman sama teman kantor, nyaman sama naudzubillah min dzalik. Gara-gara apa Bu Pak? Gara-gara ini. Jadi ibu nggak bisa mensepelekan masalah yang kayak gini nih. Tapi kan pikirannya aja tuh yang kotor, bentar-bentar mau, kan saya juga capek, misalnya itu kan.
Nah, ini perlu diperbaiki. Kalau ibu nggak mampu, izinkan yang kedua dan ketiga. Nah, begitu misalnya. Bukan. Ini permasalahannya yang cari yang halal. Nah, Bu, kalau lagi haid itu nggak mesti berhubungan kok. Kalau ibu lagi capek nggak mesti berhubungan. Ya, pakai yang halal itu pakai tangan. Karena yang penting itu keluarnya bukan masuknya. Wah, ini bahasa-bahasa isyarat semua ini, Bu, ya Pak ya. Betul, ini lagi puasa lagi. Saya nggak ngomong jorok ini. Ini hukum. Bukan, ini kan. Yang penting itu justru malah keluarnya. Pokoknya kalau udah itu namanya sakinah tuh, ketenangan jiwa tuh dari sana, Bu. Beda ibu. Kalau ibu bisa nahan karena memang struktur organnya pun begitu. Kalau ibu masih oke. Sayyidina Umar tuh pernah nanya. Waktu beliau memberangkatkan pasukan, kan? Terus tiba-tiba beliau mendengar ada seorang perempuan menyenandungkan puisi. Menyenandungkan puisi yang mengatakan dia sudah tidak tahan, ingin sekali suaminya datang. Karena suaminya ikut perang. Ini suami saya nggak pulang nih, kalau bukan karena takwa kepada Allah, ini ranjang sudah bergoyang ini. Dia ungkapkan dengan puisi. Sayyidina Umar dengar kayak gitu, deg-degan langsung Sayyidina Umar, Pak, Bu. Wah, ini kalau sampai terlibat dengan hal yang haram, bahaya ini. Akhirnya Sayyidina Umar tanya sama anaknya perempuan Hafsah. Biasanya perempuan itu kuat untuk menahan tidak berhubungan berapa lama sih? Kata Hafsah, 4 bulan lah ya. 4 bulan lah ya, ayah maksudnya. Akhirnya kata Sayyidina Umar, kalau gitu saya tetapkan mulai sekarang pasukan tidak boleh ada yang berjihad lebih dari 4 bulan. 4 bulan suruh pulang. Istrinya kasihan di rumah. Sampai begitu, Pak. Mungkin masalah ini tabu, tapi dalam Islam diatur. Masalah ini mungkin agak nggak enak kita ngomonginnya, tapi banyak, minta maaf nih ya. Banyak masalah rumah tangga itu ternyata selidik punya selidik karena masalah seksual. Karena masalah hasrat. Makanya Nabi itu tekankan sekali masalah ini. Cuman gak diomongin aja, bilangnya kita udah gak chemistry lah, kita udah gak sejalan lah. Padahal bukan. Karena masalah itu. Istrinya sibuk misalnya, sampai suaminya itu terlupakan. Bukan karena pikiran kotor, justru ibu seneng kalau suaminya lagi dan lagi sampai lemes gitu. Justru ibunya seneng, oh berarti suami saya ini tidak nyari di luar gitu maksudnya, gitu justru malah mestinya ini. Tapi ala kuliah ini penting ya. Saya ini bicara hukum, ini bicara hadis. Nabi yang bilang kayak gitu, Bu. Oh berarti ini sangat feodal. Oh, feodalisme ini. Ini penjajahan kepada para perempuan ini. Nggak, Bu, Pak. Struktur fitrahnya tuh begitu. Tanya bapak-bapaknya kalau nggak percaya, nanti diomongin dah sendiri di rumah. Bapak perlunya berapa kali sih sehari misalnya? Coba omongin, atau berapa hari sekali gitu. Diomongin, Pak. Ini kadang-kadang kan kita nggak enakan ngomonginnya. Tapi udah ngasih kode-kode kok nggak paham misalnya ini kan. Dia jangan pakai kode-kode, Pak. Pakai password. Nggak usah pakai kode-kodean. Langsung topik nggak paham, Pik. Itu tutup kuping aja dulu, Pik ya. Nah, jadi ini penting. Ini haknya suami, Bu. Jadi kalau ibu niatnya karena Allah, tadi kan kembali ke tadi itu, niatnya ini agama kok jadi kayak penjajahan kepada perempuan. Enggak, ibu-ibu juga berhak minta kepada suaminya. Berhak kok. Ayo ya, itu boleh, malah bagus, malah kata ulama kalau ngajakin duluan. Gitu kadang-kadang ya. Terus berikutnya, alla tasum yauman wahidan illa biidznil fardhah. Tidak boleh perempuan puasa sunnah tanpa izin suami. Kenapa coba, Pak? Karena kalau puasa nggak boleh digauli, itu lagi kembali ke pergaulan, hubungan intim tadi. Suami kalau dia lagi naik itu bukan ngelihat waktu, Bu. Malam, kadang-kadang siang, kadang-kadang sore, kadang-kadang pagi udah ini lagi ini nggak tahu dia. Nah, jadi kata Nabi itu kalau mau puasa perempuan sunnah ya, puasa wajib enggak? Puasa sunnah harus izin dulu sama suaminya. Ini soleha betul ini. Ini menjalankan agama namanya. Terus, wala tu'ti min baitihi syai'an fa in fa'alat athimat wa lam tuqbal minha.
kalau ada ibu-ibu rajin puasa sunnah tapi suaminya nggak ridho, puasanya nggak diterima, dapat dosa. Berat. Ini kata Nabi ini. Terus yang berikutnya, tidak boleh wa alla tu'ti min baiti syai'in illa bi'idznih. Tidak boleh perempuan memberikan harta atau apapun di rumahnya suami tanpa izinnya. Sedekah aja harus izin sama suami, apalagi belanja. Sedekah aja itu nggak boleh dikasih kalau dari hartanya suami. Beda kalau sudah jadi haknya istri. Istri punya nafkah kan, dapat nafkah. Nafkah istri itu udah bebas mau diapakan sama istrinya. Cuma tetap sunnahnya minta izin sama suami. Nah, begitu coba. Terus, wa alla takhruja min baiti illa bi'izni. Enggak boleh keluar rumah tanpa izin suami, Ibu. Walaupun buat pengajian. Pengajian yang sunnah. Pengajian yang wajib, misalnya untuk belajar sholat, karena saya nggak bisa sholat, saya harus belajar, itu wajib. Tapi kalau ceramah-ceramah yang nggak wajib, ini izin sama suami. Apalagi buat jalan-jalan sama temen, sama emak-emak arisan. Ya mau jalan dulu ya, kemana kok nggak bilang dulu? Ini ibu-ibu nih arisan nih di mana? Di Bandung. Waduh, gayanya ini kan. Suaminya bilang enggak, di rumah aja. Ya harus mau enggak mau. Kalau gitu gimana dong ya? Ya omongin pelan-pelan ibunya. Yang jelas begitu ketentuan agama, enggak boleh keluar bahkan. Nah, untuk hal-hal yang begitu harus tanya sama suaminya. Ya suami juga sebenarnya harus paham bahwa istri itu bosan di rumah gitu. Nah, itu kan benar. Bapak harus paham dong. Kalau nggak boleh keluar bareng teman-temannya, ya bapak dong ngajak jalan, gitu. Pak, ini jangankan ngajak jalan, Nabi itu, Pak. Waduh, Nabi itu kalau mau pergi kemana-mana bawa istri, Pak. Nabi itu. Nabi mau jihad, Nabi mau dakwah, Nabi mau kemana itu bawa istri, istrinya diajak. Sampai karena istrinya ini banyak, nah ini bagi yang punya lebih dari satu, itu ada kewajiban untuk ngundi mana yang keluar namanya, itu yang keluar bareng. Kalau bapak gaet sama istri, nggak ada tuh pramugari kayak apa, nggak berani ngelirik-lirik. Mau pegawai hotelnya itu cakap ini nggak berani titip salam, nggak ada itu. Karena masih ada istrinya. Cuman karena istrinya nggak ngikut ini kan, hemat ongkos Ustaz ini kan. Itu jadi masalah jadinya. Jadi sunnah ngajak jalan istri itu sunnah. Karena Nabi suka ngajak itu. Jangankan kok ngajak jalan, Nabi sampai lomba lari sama Sayyidah Aisyah, coba. Ngajak main, Pak. Jadi ya kadang-kadang perlu begitu, Pak ya. Nah, terus berikutnya. Fa'in fa'alat, kalau ada istri keluar rumah tanpa izin suaminya, la'anahallahu wa malaikatul ghadab. Allah akan melaknatnya dan malaikat-malaikat akan murka hatta tatuba au tarji'a, sampai taubat atau kembali pulang. Jadi sepanjang jalan dilaknat. Kalau meninggal su'ul khotimah. Makanya Bu, kalau marah ngambek sama suami jangan kabur. Penting ini. Nah, kalau lagi marah sama, mendingan kunci diri aja di kamar. Itu masih lebih mending lah daripada kabur keluar. Takutnya mati. Kalau mati su'ul khotimah itu maksudnya. Karena lagi dilaknat. Jadi jangan kabur. Aku pulang aja. Kemana Bu? Ke rumah orang tua. Orang tua siapa kan? Orang tua ibu udah meninggal. Misalnya ini kan. Oh ya pokoknya ke rumah orang tua siapa kek. Saking keselnya kadang-kadang marah tuh nggak mikir dulu kan ibu-ibu nih kan. Nah jadi Bu, ini tidak boleh dilakukan keluar rumah. Jadi untuk bisa rukun itu penuhi hak dan kewajiban masing-masing. Terus selanjutnya, ini belum tetangga ini mah, udah tetangga mah nggak usah dulu dah. Ini baru tetangga, boro-boro tetangga di dalam rumah aja dulu beresin ini kan. Makanya saya bilang ini terlalu panjang temanya nih kan. Nah terus gini Pak Bu, selanjutnya hak istri juga adalah dipenuhi syahwatnya. Bapak Ibu
Komunikasi coba. Semuanya serba musyawarah. Dalam Al-Quran, Allah itu menceritakan tentang penyusuan. Itu harus antasyawurin, bermusyawarah. Siapa yang menyusui anak kita? Karena ibu-ibu itu sejatinya gak wajib menyusui. Coba ini, dia gak wajib masak. Kalau secara fikih ini kan bahaya ini sebenarnya. Ya kan Pak? Berat kan? Nah coba Pak. Dia nggak wajib untuk membersihkan rumah. Yang dia wajib adalah melayani hasrat bapak. Itu paling wajib itu. Itu paling wajibnya istri itu. Tapi Bu, bukan berarti kalau nggak wajib tuh nggak dilaksanakan. Bukan begitu, enggak. Nah ketika suaminya ridho, ibu-ibu bebas milih surga yang mana satu. Idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan udah sempurna sholatnya, wa shoma syahroha pun juga sempurna puasanya, wa ata'at zaujaha dan juga suaminya ridho, ditaati, taat sama suami, qila laha udkhulil jannah, maka nanti ketika meninggal itu istri silakan masuk surga min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu yang manapun ibu mau. Jadi orientasinya surga dulu. Ya, masaknya ini surga ini. Bersih-bersihnya ini surga ini, karena taat sama suaminya. Cuma secara fikih memang gak wajib Pak. Nah artinya begini maksud saya, komunikasi dan musyawarah ini penting. Kadang-kadang Bu, ini saya tuh bingung lah. Beberapa ada ibu-ibu ngechat saya, bilang ini, Bib, Ustadz tolong dong ini suami saya begini, gini panjang gitu kan. Terus saya bilang, Ibu udah ngomong belum? Belum. Itu gimana tuh? Pengennya saya tuh gini suami saya. Ya udah ibu sama suami ibu ajak sini ke saya bilang gitu biasanya. Biar beres masalahnya. Karena biasanya bapak nyimpen unek-unek, ibu juga nyimpen enek-enek. Akhirnya hanya statuslah yang menjadi pertumpahan dan peperangan. Jadi perang status jadinya. Ini kan bermasalah. Atau ini Bu, banyak yang malah salah curhat. Curhatnya ke temen. Ada kata temennya, kata bestinya gini, udah suami kayak gitu mah udah nggak bisa diharapin lagi udah. Nah ini kompornya ini. Hati-hati Bu. Jadi salah curhat ini bahaya ini. Jadi makanya kata Nabi itu, kalau mau musyawarah kepada orang soleh. Lihat dulu temennya, ini temennya bener apa enggak, ini soleh apa enggak. Sebab yang namanya masalah rumah tangga enggak bisa mendengar satu pihak. Kadang-kadang Pak, Bapak kalau dicurhatin sama teman Bapak yang cewek, Bapak langsung kasihan pasti. Kasihan bener ya diginiin ya. Padahal kita juga enggak jauh beda. Kenapa? Karena baru dengar satu pihak. Bapak kita belum dengar dari suaminya. Apalagi kalau udah pakai air mata. Aduh. Itu senjata luar biasa itu perempuan itu. Ustaz gimana suami saya gini-gini. Wah kurang ajar ini suami. Gak boleh. Belum tentu Pak. Ini masalah ini. Di dalam hadis Bukhari itu. Ada orang soleh dituduh zina. Namanya saya lupa Bani Israel, ini orang soleh wali Allah, kerjanya ibadah aja. Tapi gara-gara ada orang hasud, akhirnya si pelacur dibayar, ada pelacur dibayar suruh ngajakin zina kepada si laki-laki soleh tadi. Gara-gara nggak mau diajak zina, akhirnya si pelacur zina sama tukang kambing, ngangon kambing. Punya anak, bawa-bawa anak ngadu ke masyarakat. Pak tolongin saya Pak, ini anak hasil zina saya, hasil zinanya saya diperkosa sama bapak haji itu. Orang soleh, orangnya kerjanya ibadah aja. Ini saya nih, dia cuma pura-pura doang tuh ibadah. Masyarakat ngamuk Pak. Gara-gara sih dia nangis-nangis si perempuan ini. Dibakar tempat ibadahnya si Pak Haji tadi itu atau si orang soleh berkenan tadi. Dibakar, setelah dibakar itu orang soleh cuma nanya, saya bukan yang zina, saya gak pernah zina. Kalau gak percaya sini, mana anaknya? Akhirnya anaknya suruh ngomong, kamu anak siapa? Masih bayi disuruh ngomong, kamu anak siapa? Jadi akhirnya kan si anak bilang, saya anaknya si tukang ngangon kambing. Nah kan, kata
Akhirnya orang-orang baru sadar. Kata masyarakat, kami minta maaf. Gimana kalau kami bangunin lagi yang lebih bagus tempat ibadah? Kata beliau, enggak. Saya hanya butuh kembalikan tempat ibadah saya seperti semula. Maksud saya adalah kadang-kadang gara-gara mendengar pengaduan daripada si perempuan dengan mewek-meweknya, dengan ibanya, dengan nangis-nangisnya, dengan kasihannya, akhirnya kita cepat ngambil keputusan. Padahal enggak. Sama juga dengan istri bapak. Istri bapak kalau ngomongin macam-macam tentang tetangga, bapak iyain aja dulu. Jangan semuanya diterima telan mentah-mentah. Tuh ya, masa tetangga kita bikin gini. Coba tanya dulu. Ntar nggak usah biar iya. Oh gitu ya, mestinya. Oh gitu lebih kurang. Kita bela depan dia, tapi kita tidak sikap membela 100% langsung marah-marah ke tetangga. Akhirnya jadi rusak hubungan tetangga gara-gara istri sama istri. Padahal belum tentu istri kita yang benar, belum tentu tetangga yang salah. Bisa dipahami nggak Pak nih? Banyak bahkan kiai-kiai yang hancur reputasinya gara-gara istrinya. Ini gara-gara apa? Gara-gara terlalu ngambil hati gitu. Pokoknya yang disampaikan istri saya pasti benar semua. Enggak Pak. Nah begitulah semestinya suami. Nah kembali, jadi ini diantara masih ngomongin tentang rumah tangga aja. Bapak ibu yang mau curhat silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau nanya saya persilakan. Kita sudah 1 jam kurang lebih kajian kita. Jadi intinya adalah semuanya karena Allah, karena akhirat, karena surga, saling memenuhi hak masing-masing. Ini akan ada kerugian. Kalaulah marah Pak, wajar Pak. Nabi aja dimarahin sama istrinya Pak. Nabi sama istrinya itu juga pernah gak akur. Tetap ada ngobrol, tetap ada komunikasi. Jadi saya mau cerita panjang ini nggak mungkin. Jadi yang jelas ada satu persatu. Jadi kita punya contoh bagaimana cara menyelesaikan masalah. Intinya komunikasi. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan apa enggak ini? Kalau nggak ada berarti tinggal amal. Ya, jadi gimana dong amalnya? Mulai dari entar malam ya ibu-ibu ya. Ibu entar sore buka puasa. Buka di luar gitu ya. Malamnya buka-bukaan. Ya. Ada ibu, bapak? Enggak ada? Alhamdulillah. Berarti paham apa yang saya sampaikan, insya Allah. Kita niatkan semoga apa yang kita kaji ini dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban pasangan hidup kita, dan Allah Subhanahu wa taala ridho. Allah turunkan dalam rumah tangga kita as-sakinah, mawaddah, rahmah, kasih sayang dan cinta kasih, dan juga Allah berkahi rezeki dan juga keturunan kita semuanya, serta kita dengan keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, Allah kumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.